Halo sahabat Askara Channel, kita perlu bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Karena kita masih ada sampai saat ini, Tuhan melindungi kita dan Tuhan selalu memberikan hal-hal baik di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini saya mengajak kita untuk belajar tentang satu hal, yaitu investasi melalui relasi. Ini kadang-kadang mungkin jarang didengar ya. Kita biasanya kalau investasi itu biasanya investasi uang. Ya, ada investasi melalui properti, ya misalnya rumah, kemudian juga investasi tanah dan banyak hal yang lainnya. Biasanya investasi dikaitkan dengan hal-hal yang menghasilkan keuntungan dalam bentuk materi. Investasi selalu diukur dengan apa yang kita dapat setelah sekian lama kita tanamkan sesuatu. Misalnya kita tanamkan uang. Ya, kita taruh uang di bank, deposito, kita harap nanti tahun depan uang kita bertambah. Atau kalau investasi emas, kita harapkan mungkin 5 tahun lagi harga emas naik, kita akan mendapat keuntungan. Investasi tanah juga demikian. Orang beli tanah, nanti tunggu 10 tahun lagi dia akan selalu naik harganya. Itu investasi yang biasa kita kenal dalam kehidupan kita. Ya mungkin di antara sahabat Askara Channel sudah ada yang berinvestasi. Tidak apa-apa, bagus itu ya untuk masa depan kita, mungkin masa depan anak-anak kita, tidak apa-apa. Yang penting kita harus bisa berinvestasi secara benar dan sehat, jangan sampai merugikan kehidupan kita. Investasi yang berkaitan dengan relasi, ini jarang orang pikirkan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa investasi itu uang atau benda-benda lain. Tetapi ada juga yang disebut dengan investasi relasi, yaitu sebanyak mungkin seharusnya kita memiliki teman. Melalui investasi relasi yang kita miliki dengan teman-teman kita, entahkah itu berhubungan dengan bisnis kita, berhubungan dengan pekerjaan kita, berhubungan dengan hal-hal yang apa saja kita lakukan, pasti kita berkaitan dengan orang lain. Kadang-kadang kita harus mengajak orang lain itu misalnya minum kopi. Nah, itu investasi. Mengajak orang lain itu bercerita, ngobrol-ngobrol, itu investasi waktu kita. Atau memberikan sesuatu kepada orang lain, menolong orang lain, itu juga investasi. Tidak banyak, kecil-kecil saja, tetapi ternyata memiliki dampak yang baik dalam kehidupan kita. Jadi investasi itu jangan selalu dilihat sebagai sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang mungkin harus investasi dalam jangka panjang yang besar, bahkan mungkin orang tidak mau investasi. Karena merasa, waduh kapan saya dapat hasilnya. Tetapi ternyata ada investasi yang ringan-ringan saja melalui kehidupan kita, melalui menanamkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah teman-teman kita, relasi-relasi kita, atau teman sekantor, atau mungkin di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Itu sudah investasi yang membuat kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, dan itu menguntungkan bagi diri kita. Ya, saya katakan tadi, investasi relasi itu nggak harus yang sesuatu yang kita keluarkan dengan uang yang besar-besar. Mengajak orang ngopi, ya ngobrol-ngobrol, atau belikan jajan, atau apa saja yang simpel-simpel, itu sudah investasi. Bahkan menyapa, tersenyum dengan orang lain, itu juga sudah investasi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kita harus berpikir yang berbeda sekarang. Karena apa? Memang ketika kita punya sesuatu dalam hidup kita, kita merasa, oh aku punya tabungan, ya, oh aku punya investasi. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita berinvestasi dengan relasi-relasi kita, itu akan memberi dampak yang berbeda. Ketika kita sulit, kita punya teman yang bisa diajak curhat, ajak ngobrol. Ketika kita sulit, ada teman yang mungkin bisa memberikan masukan-masukan, memberikan pendapat-pendapat, bahkan memberikan nasihat-nasihat. Itulah investasi. Karena itu, jangan anggap remeh orang-orang di sekitar kita. Karena justru orang-orang di sekitar kita lah yang memberikan kontribusi yang banyak dalam kehidupan kita. Memberikan nilai-nilai tambah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, milikilah banyak teman, tentunya teman yang memang memberi kontribusi yang baik. Bukan teman yang mengajak kita kepada hal-hal yang kurang baik. Pilihlah teman-teman yang bagi saudara itu mungkin akan menolong Anda dalam masa-masa selanjutnya. Karena ketika saudara menginvestasikan itu dalam relasi hubungan dengan teman, maka itu memiliki dampak jangka panjang yang akan saudara nikmati. Mungkin bukan sekarang, tapi di masa-masa yang akan datang. Mungkin pernah dengar kisah ya, ada mungkin dulu 2 orang bersaudara bersahabat ya, berteman ya. Dia sangat baik sekali. Suatu saat ya
Anaknya ini, dia ingat, oh dulu ini bapak saya dibantu oleh bapaknya ini. Nah, dia ingat lagi, makanya dia bantu anaknya. Karena apa? Investasi yang kita tanamkan itu mungkin saat ini kita nggak terima, tapi bisa kita terima di masa-masa yang akan datang. Mungkin bukan kita yang terima. Mungkin anak-anak kita, atau mungkin keturunan yang kesekian, itu bisa menerima. Karena apa? Investasi itu jangka panjang. Kebaikan-kebaikan yang kita tanam di tengah-tengah diri orang lain, itu merupakan investasi jangka panjang. Karena itu dengarkanlah kata bijak ini, berinvestasilah melalui relasi, baik dengan orang terdekat maupun orang-orang di sekitar kita. Karena Anda akan menuainya sampai masa tua Anda, bahkan sampai masa-masa yang akan datang, keturunan-keturunan selanjutnya. Karena itu akan selalu diingat. Sehingga kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ketika kita sudah berinvestasi, dengan relasi-relasi yang kita miliki, investasi kebaikan-kebaikan, maka itu akan kembali juga kepada diri kita dan kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga program ini menginspirasi, menjadikan kita orang yang lebih bijak dalam kehidupan ini. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.